Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Semantik episode ke-6 dengan tema Kuliahkah Aku? Saya Debbie Nazalia sebagai host dan rekan saya. Selika Warira. Jadi di sini kita kedatangan tamu Kak Sri Wahyuni. Beliau ini mahasiswi dari Unsia dengan jurusan Teknik Kimia. Kak Sri juga salah satu alumni dari Semantik tahun 2021 ya Kak? 2022. 2022. Jadi Kak bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, lulusan tahun 2022 ya. Sekarang kuliahnya di Universitas Syah Kuala, jurusan Teknik Kimia, masih mau masuk semester 4. Jadi kesibukan Kakak sekarang apa? Masih kuliah, kayak biasa. Kakak lagi dalam fase liburan nih kan Ya, Kak? masih libur semester. Kakak lagi ngapain nih pas liburan, rebahan kah atau Oh ngapain? iya, jadi kamu rebahan dulu selama libur ya, Oh karena iya. pas kuliah juga kadang-kadang nggak tidur gitu. Kakak masuk kuliah tuh tanggal berapa? Ini semester ini masuk tanggal 22 Januari. Jadi nanti udah masuk lagi berarti ya Kak? Iya, masuk lagi. Kakak kan kuliah nih, pulang kuliah tuh kakak ngapain? Biasanya kalau misalnya setelah kosong ya, kalau misalnya kita kadang mata kuliah tuh pagi ya mulai, terus ada break kan. Breaknya tuh biasanya kalau misalnya waktunya terlalu pendek, kita nggak pulang juga, paling di kampus ngerjain tugas atau laporan kayak gitu. Sejauh ini gimana Kak dengan keadaan kuliah? Aman nggak? Alhamdulillah masih aman-aman aja gitu. Kakak semester berapa? Masuk semester 4. Oh iya, kakak berarti di teknik kimia. Teknik kimia. Enak nggak kak kuliah tuh? Gini, tergantung kita jalaninnya kayak mana kan. Jadi kalau misalnya pertama kan kita kalau misalnya mau ngerjain apa tuh, kalau kita suka pasti enak ya kan. Kalau kita nggak suka udahlah, kemana semua pasti nggak ada enak-enaknya. Jadi pertama kalau kita mau jalanin apa tuh, tanamkan dulu di kepala kita, ini memang harus kita lakuin kayak gitu. Kita nggak boleh nolak pikiran kita tuh untuk suka sama sesuatu. Jadi pertama tuh sukain dulu apa yang mau kita kerjain. Jadi di situ kita bakal pasti enak jalaninnya gitu. Niat kak ya? Niat dulu. Kak, gimana perjalanan hidup kakak dari kecil hingga sekarang? Bisa kakak ceritain? Saya lahirnya tuh di Kuala Simpang, di Tuang Cut ya tepatnya. Terus waktu umur sekitar 3 tahun kalau nggak salah itu pindah ke Bener Meriah. Pindah ke Bener Meriah tuh di Mendere ya, tahu di situ. Lumayan jauh juga dari sini. Terus SD masih di sekitaran situ, di SD Negeri 1 Alur Gading, terus SMP di SMP Negeri 1 Midori Magayo, terus SMA di sini. Tuh masuk tahun 2019. Kejadian menarik apa yang kakak yang mengubah hidup kakak jadi yang kayak sekarang? Dulu jadi waktu pas SMA ya, jadi pas SMA tuh sempat kayak orang tua tuh agak keberatan sama biaya sekolah. Jadi kayak kita juga dari ekonominya yang rendah ya kan, jadi biaya sekolah tuh susah. Jadi sempat kepikiran tuh mungkin nggak nih siap gitu kan, takut ada kekhawatiran bakal nggak selesai ke SMA-nya. Di situ jadi kayak kita jadi kepikiran, oh ternyata kayak gini kok kita susah gitu kan, kayak mau kemana-mana aja pasti mau jalanin sesuatu pun susah kayak gitu kan. Jadi di situ kita berpikiran kayak gitu untuk maju ke depannya, jangan kayak gini aja. Kalau kita misalnya lihat sekarang orang tua udah susah-susah kayak gitu kan, kerjanya sana sini, di situ kita jadi punya kemauan untuk memajukan diri. Jadi upaya kita untuk maju ke depan itu salah satunya ya dengan pendidikan kita perbaiki kayak gitu. Mungkin orang tua sekarang nggak bisa dapat pekerjaan yang lain karena pendidikannya juga masih belum sesuai sama standar yang sekarang dibutuhkan kayak itu. Di mana-mana sekarang mau di perusahaan atau mau dimanapun, mulai dari kita dari
pegawai negeri sipil maupun swasta pasti ada standar tertentu kayak gitu. Jadi kita harus ningkatin standar kita kayak gitu untuk kedepannya. Terus kenapa kakak yakin mau kuliah? Kenapa yakin ya? Itu mungkin karena kemauan juga kan, kemauan untuk maju. Pertama kita harus punya kemauan dulu. Kalau misalnya kita nggak punya kemauan, kayak mana bisa yakin kayak itu kan. Dari diri sendiri dulu, terus kita harus tetapin kita tujuannya itu ke depan apa. Masa iya mau tamat SMA terus luntang-lantung jadi pengangguran gitu kan, nggak bertujuan. udahnya nggak jelas, berat-beratin orang tua jadi beban di rumah kayak gitu kan. Jadi harus kita ke depannya ini mau apa kayak gitu, tetapin dulu dari SMA. Sekarang malah kita harus tahu tujuan kita ke depannya nanti mau apa. Walaupun mungkin ada yang nggak mau kuliah, mungkin kurang berminat untuk melanjutin kuliahnya, setidaknya pikirkan dia ke depan mau buka usaha atau mau melakukan apa kayak gitu. Kalau kakak sendiri kemarin kuliah kayak gitu kan, karena gini, sekarang kita di mana-mana namanya pekerjaan itu pasti punya kayak dia persyaratan tertentu. Nggak semua pekerjaan bisa kita kita raih dengan status kita sekarang yang cuma tamatan SMA kayak gitu. Sedangkan banyak di sana yang udah lulus kuliah masih pengangguran. Itu bayangin, yang udah kuliah, yang dia udah pegang ijazah S1 ya kan. Itu kan udah lebih dari kita, masih bisa luntang-lantung, masih bisa pengangguran, masih bisa susah, apalagi kita yang cuma tamatan SMA. Jadi kita harus mikir ke depannya kita nih, dunia terus maju, teknologi segala macam kayak gitu kan, makin berkembang. Dengan standar kita yang sekarang, kemampuan kita yang sekarang, bisa kita ngimbangin kemajuan dunia. Gitu lagi sekarang. Makanya putusin buat kuliah, harus ada perubahan. Kakak pernah nggak maksudnya dengar orang-orang yang istilahnya tuh patriarki gitu, yang selalu ngomong ngapain sih cewek kuliah, ujung-ujungnya juga di dapur, ujung-ujungnya juga jaga anak gitu. Itu menurut kakak gimana sih cara ngadepinnya? Ya pasti ada orang-orang kayak itu, ya malah banyak masih ya kan. Kalau sekarang juga masih banyak. Jadi gini, untuk ngadapinnya tuh kita nggak usah ambil pusing ya, karena orang ngomong bisa suka-sukanya, cuman dia kan nggak tahu nih posisi kita kayak mana nanti. Nih bisa jadi gini, dah kita tamat SMA nikah punya anak di dapur. Kalau hubungan kita sama suami kita nanti baik-baik aja. Kalau misalnya terjadi perceraian itu minta-minta nggak kejadian sama kita. Tapi kalau misalnya kejadian terus kita dengan keadaan kita yang posisi kita cuma tamatan SMA, ngapain kuliah dibilang tadi kan. Terus kita nanti untuk ngidupin anak kita gitu nggak ada pekerjaan kayak mana? Kan nggak mungkin kita harus mengharapkan orang lain untuk menghidupi kita kayak gitu. Kita juga harus berpikiran ke sana. Kita nggak bisa berpikiran kita bakal bisa hidup enak karena nanti suami yang biayain. Kita juga harus kayak mana ya, persiapan kayak gitu. Setidak-tidaknya kalaupun misalnya belum tentu nanti kita dapat suami yang pekerjaannya tetap, setidaknya kita bisa membantu. Ya walaupun bukan kewajiban kita sebagai perempuan, tapi kalau misalnya di satu posisi kita memang harus bergerak, apa salahnya untuk membantu kan gitu. Makanya kita nggak bisa berpatokan sampai pikiran yang kayak gitu. Jadi kan kakak salah satu lulusan apa istilahnya kayak Mahasiswi. bukan Lulusan dari sini. beasiswa gitu. Kan apakah faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama ketika memutuskan untuk kuliah bagi kakak? Ya waktu sebelum ikut tes kayak itu atau dapat beasiswa pasti jadi pertimbangan utama ya kan, karena nggak mungkin kita kuliah tanpa biaya. Pasti misalnya kita dapat biaya kuliah yang rendah, tapi kayak mana kita hidup, kan nggak mungkin kuliah nggak makan ya kan. Pasti jadi pertimbangan. Kalau misalnya kan sempat dibilang tadi, kok misalnya di SMA aja udah ragu bakal selesai atau enggak, apalagi mau lanjut kuliah kayak gitu. Tapi setelah dijalanin ternyata enggak seribet yang itu juga. Jadi banyak faktor lain yang bisa kita lihat gitu kan, selain faktor ekonomi. Memang faktor ekonomi itu jadi faktor utama kok kita timbang-timbang di awal, karena mikir kok kita kuliah terus nggak ada biaya, yang ada putus di tengah kan jadi kerjaan. Ternyata di situ banyak jalan lain yang bisa kita ambil untuk ngatasin permasalahan ekonomi kita sekarang. Lagi untuk pendidikan sekarang kan di Indonesia sendiri banyak bantuan untuk pendidikan gitu. Iya. Kakak kan lulus beasiswa nih kak. Apa tips dan trik
supaya lulus ke pengiriman? Kalau untuk pengirimannya sendiri itu kita harus persiapan dari awal, karena gini, untuk pengiriman itu dia ada kuota tersendiri dari pihak sekolah tergantung dari akreditasi sekolah. Misalnya sekolah kita akreditasi B itu 25% dari siswanya bisa mengikuti pengiriman yang dengan nilai tertinggi gitu kan. Jadi yang harus kita capai itu kita harus persiapan untuk nilai kita dulu. Kita harus konsisten dari awal, dari semester awal sampai semester akhir supaya nilai kita itu bertahan kayak gitu. Kalaupun misalnya kita nggak bisa ngeraih peringkat 1 atau peringkat umum, setidaknya ini kan bisa di 10 besar atau 5 besar. Nggak harus kita samain kemampuan kita kan punya kemampuan beda-beda, tapi berusahalah supaya kita tuh mendapatkan posisi yang nggak terlalu jauh dari peringkat-peringkat yang atas kayak gitu. Itu berarti kalau mau masuk ke beasiswa tuh nilai harus tinggi, stabil gitu Kak ya? Kalau itu untuk pengirimannya. Kalau untuk beasiswa sendiri biasanya beasiswa itu punya persyaratan yang beda-beda. Kalau misalnya contoh KIPKA, kalau KIPKA itu di persyaratannya IPK minimal itu 2,75, tapi beda-beda untuk setiap beasiswa. Ada beasiswa yang mungkin gini, dia netapin persyaratannya tuh IPK 3, itu lebih tinggi lagi, tergantung sama beasiswanya kayak gitu. Ada mungkin yang cuman dia beasiswanya tuh nggak berkelanjutan, cuma sekali aja. Misalnya dia kasih ini keluar beasiswa sekali. Kalau misalnya beasiswa yang sekarang kakak terima KIPKA itu kan dia memang ditanggung sampai kita 8 semester, kayak gitu. Dia berkelanjutan, itu pertimbangannya IPK kita harus stabil kayak gitu. Ada yang kalau misalnya beasiswa yang cuma sekali kasih, itu bisa jadi dia persyaratannya IPK harus sekian kayak gitu, sekali aja. Kita nggak harus pikir harus stabil terus, karena dia cuma sekali itu aja. Harus kita cari beasiswa lain juga gitu. Cara pertahanin beasiswa tuh gimana Kak? Kan bisa juga sebagian orang yang kalau ada aturan-aturan gitu Kak di beasiswanya, jadi nggak boleh kayak gini, nggak boleh gini gitu. Itu gimana Kak caranya? Ya tergantung ya. Kalau beasiswa tuh biasanya nggak terlalu terpatok sama persyaratan lain selain akademis. Biasanya memang kita ini yang pertama pasti kebanyakan rata-rata itu nilai. Habis itu yang kedua ini pelanggaran. Kita jangan sampai melakukan pelanggaran di kampus kita. Selama kuliah jangan ada pelanggaran, jangan sampai ada panggilan dari pihak kampus kayak gitu. Biasanya itu kalau dari pelanggaran itu salah satunya, jangan sampai ada pelanggaran selama perkuliahan. Terus satu lagi persyaratannya nggak nikah. Oh, jadi nggak boleh nikah gitu ya kalau yang KIP ya. Tapi kan beasiswa banyak, nggak harus KIP. Itu di setiap universitas ada beasiswanya, per semester biasanya ada dibuka gitu. Kakak cuma ngikut beasiswa yang KIP atau pernah masuk daftar ke beasiswa lain gitu? Itu yang agak susah, mau dapat double beasiswa kan. Biasanya gini, beasiswa tuh ada persyaratannya tidak sedang menerima beasiswa lain. Bahkan sampai semester ini kemarin masih cari-cari beasiswa, tapi semua persyaratannya tuh nggak menerima beasiswa lain. Biasanya susah kalau untuk dapat 2 beasiswa sekaligus. Kecuali emang gini kan, ada mungkin kejadian karena nggak bisa mempertahankan IPK, terus kan IPK rendah, nanti nggak dapat target yang diminta sama beasiswa yang ini, diputus lah beasiswanya. Cari beasiswa lain bisa, tapi kalau misalnya sedang menerima beasiswa yang saat ini, terus kita cari beasiswa lain biasanya susah. Pihak kampus pun biasanya akan lebih diutamakan yang belum dapat beasiswa kayak gitu. Terus kenapa kakak memilih untuk kuliah? Karena kak kan sebagian orang setelah lulus SMA ini langsung milih untuk bekerja. Gini, bekerja yang dalam konteksnya yang kerjanya apa kayak gitu. Gini, kalau misalnya pekerjaan yang kita maksud ini kayak kita jadi petani, itu kan nggak butuh ijazah ya. Kita asal ada dana kayak itu udah bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita memang cari pekerjaan tetap yang memang lumayan bagus untuk kita, kan pasti kita mau pekerjaan bagus tapi kita nggak punya standar yang mencukupi, yang harus sesuai sama yang diminta kayak gitu kan nggak bisa. Jadi sekarang banyak pekerjaan yang minta ijazah. Itu pun kadang-kadang ijazah SMA itu sekarang udah susah di mana-mana. Setingkat pekerjaan kecil aja diminta ijazah SMA sekarang. Apalagi kalau misalnya yang pekerjaan di perusahaan, pasti minimal
minimal lah kan. Sekarang guru-guru aja harus S1 ya kan. Jarang kan dengar guru tamatan SMA sekarang kan. Iya. Itu aja dah kita sendiri udah bisa lihat kayak itu. Kayak mana kualitas kita harus kita tingkatkan supaya kita dapat pekerjaan yang layak juga untuk kita ke depannya. Jadi kita kuliah tuh bukan gini, kuliah nggak memastikan kita dapat pekerjaan, tapi setidaknya kemungkinan kita diperbesar. Jadi pertimbangan tersendiri bagi pihak yang ingin memperkerjakan karyawan itu kalau dia punya riwayat pendidikan yang baik gitu. Kan sebagian besar dari kami ini kan keluarga yang menengah ke bawah. Terus apa yang harus disiapin untuk dapat beasiswa tuh, Kak? Kalau untuk beasiswa biasa sekarang kan biaya pendidikan tuh banyak kali yang mau kasih beasiswa tuh. Biasanya kalau yang apalagi ekonominya tergolong menengah ke bawah kayak itu kan, kalaupun nih contoh paling banyak sekarang di apply sama orang tuh beasiswa KIP. KIP tuh memang untuk ekonomi menengah ke bawah kayak gitu. Kalau KIP itu sendiri bisa ya persyaratannya biasanya harus ada keterangan kurang mampu kayak gitu. Itu nggak susah. Karena biasanya persyaratan tuh selain kita data diri ini itu segala macam untuk pendaftaran beasiswanya tuh kita siapkan juga SKTM tuh dari kampung itu pasti berkas-berkas itu berkas-berkas yang umum kayak itu. Kemudian kalau untuk beasiswanya kita harus persiapan, ada wawancara tuh juga butuh persiapan. Kita harus tahu setidaknya gini, kita jangan sampai udah memang kita nggak pernah wawancara nggak mau cari tahu juga, kita harus juga sering cari tahu nih wawancaranya tuh kira-kira yang ditanya apa. Jadi kita ada persiapan tersendiri untuk pas wawancara. Terus selain dia wawancara, kadang dia wawancara nggak tatap muka langsung tapi online lewat Zoom atau apa lain kayak gitu kan. Kita juga harus persiapan kalau misalnya tiba-tiba dia dari pihak yang memberikan beasiswa tuh melakukan tes atau ada tes tertulis atau mungkin wawancara tertulis. Jadi kita harus ada tahu dulu nih apa beasiswa nih kita butuhnya apa aja untuk kita supaya lulus di wawancara, lulus di berkas kayak gitu. Lebih ke banyak cari informasi juga. Wawancara yang kakak ini gimana pas di sana? Kebetulan waktu kakak itu nggak butuh wawancara gitu. Karena memang waktu tahun kakak tuh ada kartunya, jadi itu yang ada kartunya nggak butuh lagi wawancara. Yang nggak punya kartu nanti diwawancara gitu. Terus kan kakak di teknik kimia nih kak, gimana caranya kakak tahu kalau passion kakak tuh di situ gitu? Kakak emang suka apa gimana? Dari SMA ya kan kita lihat dulu nih kita sukanya di bidang apa kayak gitu. Jangan sampai nanti ada istilah pas udah masuk kuliah salah jurusan ya gitu kan. Habis itu kita lihat dulu dari SMA nih minatnya, misalnya minatnya di mana kayak gitu. Kita cari jurusan yang sesuai, karena kalau kita kuliah nggak sesuai minat ya kayak mana kayak gitu kan pasti ngejalaninnya juga nggak enak gitu. Jadi kalau kakak pribadi memang suka di kimia juga. Habis itu kita selain kita mikir kita suka, kita harus lihat tuh jurusan yang kita ambil nih nanti ke depannya penerima kerjanya tuh arah kerjanya kemana kayak gitu. Jadi kita harus lihat juga ini kira-kira kalau tamat dari sini terus kuliah karena suka terus tiba-tiba nggak dapat kerja buat apa juga kan gitu. Kita harus pikir itu pekerjaan apa kira-kira yang cocok kalau kita ngambil jurusan ini kayak itu, kira-kira terbuka nggak kesempatan kita untuk kerja kayak gitu juga perhatiin. Berarti kalau di teknik kimia ini kerjanya tuh apa kak? Terus di mana gitu? Biasanya penempatan kerjanya lebih ke pabrik. Ya pabrik apa aja, biasa pabrik-pabrik kayak gitu. Karena memang yang dipelajari juga di teknik kimia ini lebih cenderung ke perancangan pabrik, proses apa segala macam yang berkaitan sama pabrik-pabrik kayak gitu. Oh, berarti beda kak ya dengan kayak istilah guru kimia gitu. Oh beda. Kalau guru kimia itu dia masuk ke pendidikan, memang untuk tenaga pengajar kayak gitu. Terus nih kak kan rencana kakak ke depan nih mau ngapain? Mau kemana? Setelah lulus S1 lulus. Kemungkinan kalau ada rezeki insya Allah lanjut. Kalau untuk lanjut itu sendiri kan banyak ya kesempatan, apalagi sekarang kalau untuk lanjut dari
kok misalnya memang mau niat lanjut ke S2, lebih lanjut ke pendidikannya lagi gitu kan, itu sekarang beasiswa di mana-mana dibuka, di dalam negeri, di luar negeri juga banyak. Itu tinggal kita gila, atau mungkin nanti ada yang misalnya S1, oh udah di S1 aja, entah mau daftar kerja di mana jadi guru bisa juga gitu. Tapi kalau kakak mungkin lanjut kalau ada kesempatan. Kak, ngomongin beasiswa, pembayarannya tuh gimana Kak? Dia model per semester, per bulan atau gimana? Itu udah full nggak Kak? Biasanya tergantung sama beasiswanya. Ada beasiswa yang ngasihnya per tahun, ada yang ngasihnya per bulan, tapi biasanya per bulan itu jarang. Kalaupun dia bilang dia kasih biaya per bulan, minimal paling 3 bulan sekali kayak itu. Tapi kebanyakan dia kasihnya per semester, banyak yang kasihnya per semester kayak gitu. Nanti di situ juga lihat beasiswa tuh full atau enggak, nanti dia ada kategorinya, dia ada yang full semua, ada yang kasih cuman biaya kuliah, ada yang kasih sama sekalian juga biaya hidup kayak gitu kan. Tergantung, dia ada kategorinya gitu, ada yang memang full, ada yang cuman setengah kayak gitu. Kak, kalau yang nggak bisa dapat, misalnya nggak dapat KIP gitu Kak, itu bisa jalur apa? Kalau untuk yang nggak dapat KIP, misalnya kan KIP tuh kan untuk ekonomi menengah ke bawah. Terus yang kalau misalnya mau PNS berarti nggak bisa dapat, bukan nggak bisa dapat, bisa, tapi dari cari yang beasiswa yang nggak persyaratannya tuh mengarah ke ekonomi kayak gitu. Banyak beasiswa yang dibuka, biasanya setiap tahun, setiap semester bahkan itu dibuka, punya kategori tersendiri, dia nggak harus yang ekonominya rendah. Jadi kita bisa cari misalnya beasiswa prestasi ada juga, atau beasiswa yang biasa memang terbuka untuk umum, nggak ada persyaratan dia harus ekonomi. Banyak beasiswa, banyak sekarang, bukan dari pihak kampus aja, dari pihak luar juga kita bisa dapat. Jadi nggak harus kita terpatok sama misal kampus nih cuman ada 3 beasiswa, kita 3-tiganya nggak bisa nih, jangan terus udahlah nggak bisa kayak itu. Dari luar juga banyak, jadi kita cari-cari tahu juga info beasiswa tuh sekarang di media sosial kan banyak kan, atau cari di berita-berita mana juga banyak beasiswa. Jadi banyak cara untuk dapat beasiswa, nggak harus dari KIP gitu. Statement, Closing statement dari kakak apa? bisa Kak ngadep kamera, pesan dan kesan. Pesannya ini untuk sekarang yang masih di bangku SMA, yang mungkin ada niat untuk lanjut kuliah kayak gitu, pertama kita harus persiapkan dulu diri kita, persiapkan, usahakan nilai yang kita capai itu stabil kayak gitu, di sekolah juga bagus. Kemudian jangan khawatirkan permasalahan ekonomi, karena sekarang tuh banyak beasiswa yang bisa didapat untuk kita bisa lanjut kuliah. Kita kemungkinan gini, kalau misalnya nggak bisa dapat dari KIP, dari pihak lain juga bisa dapat. Jadi nggak usah takut untuk lanjutin kuliah, karena perkara ekonomi itu sekarang udah banyak kali cara untuk mengatasinya gitu. Oke, makasih Kak atas pesan dan kesan untuk podcast kali ini. Semoga apa yang kakak capai itu bakalan tercapai Kak. Makasih Kak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.